Selamat malam, perkenalkan nama saya Lucia Iswandari yang pada saat ini akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Dr. Syihabuddin. Malam ini kita akan membicarakan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Untuk itu kita perlu memahami dulu untuk pengertian dari strategi, dan juga nanti kita akan melihat definisi atau pemahaman mengenai pembelajaran. Strategi adalah merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh terkait dengan bagaimana pelaksanaan suatu gagasan atau ide yang kemudian diungkapkan dalam suatu perencanaan sampai pada eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Itu adalah pengertian dari strategi. Kemudian pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan juga dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengertian pembelajaran ini kita ambil dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Oleh karena itu kemudian kita bisa membuat atau menyatukan bahwa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran di sini adalah merupakan komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang nantinya akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, oleh karena itu maka kemudian kita bisa melihat dari pengertian tersebut beberapa unsur yang memang menjadi poin atau terlibat secara intensif dalam pemahaman tersebut. Yang pertama adalah dosen. Yang dimaksud dengan dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan, di mana dosen ini bertugas untuk mentransformasikan, lalu juga mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu tentu saja ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh dosen ya. Jadi harus memiliki kriteria tertentu ya, sehingga bisa memenuhi spesifikasi sebagai pendidik yang profesional. Lalu yang kedua, unsur yang terlibat adalah mahasiswa. Mahasiswa di sini adalah merupakan peserta didik pada jenjang perguruan tinggi. Nah, lalu mengapa kemudian strategi pembelajaran ini perlu kita pelajari atau kita pahami bersama untuk dilaksanakan dalam pendidikan tinggi? Ada beberapa hal yang harus menjadi poin bagi kita untuk memahami betapa strategi pembelajaran itu lalu menjadi sesuatu hal yang memang harus kita upayakan. Yang pertama, arti penting dari strategi pembelajaran itu adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu merupakan rumusan acuan begitu ya, kemana atau apa yang harus dilakukan. Ada mapping dalam strategi pembelajaran sehingga semua yang dilakukan itu adalah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dalam acuan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, arti penting dari strategi pembelajaran itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Diharapkan dengan adanya mapping itu lalu tujuan yang sudah ditetapkan, yang sudah dibuat dalam capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, arti penting dari strategi pembelajaran itu adalah menarik minat belajar bagi peserta didik.
Ya, jadi di dalam strategi pembelajaran itu nanti bisa dituangkan ya cara-cara, teknik-teknik ya yang mungkin bisa membantu mahasiswa untuk menimbulkan tertarik gitu ya. Jadi ingin tahu, lalu selalu terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, arti penting dari strategi pembelajaran itu adalah memberikan motivasi. Memberikan motivasi, lalu juga mendorong, menggerakkan, membimbing, dan juga mengarahkan peserta didik. Jadi nantinya di dalam strategi pembelajaran ini semuanya diarahkan bagaimana supaya baik dosen maupun mahasiswa itu semua terlibat secara aktif dan positif ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ada beberapa jenis ya, strategi pembelajaran ya. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini menekankan kegiatan pembelajaran pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Jadi dalam pembelajaran inquiry ini mahasiswa diberi keleluasaan ya untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Itu adalah strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran eksplositoris atau SPE. Kegiatan pembelajaran ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang dilakukan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa. Dalam strategi ini, dosen itu mempersiapkan dengan baik, kemudian menyampaikan secara verbal sehingga mahasiswa bisa menangkap ya, materi yang sudah dipersiapkan tersebut. Yang ketiga itu adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Dalam strategi ini, beberapa kegiatan pembelajaran itu diarahkan pada bagaimana proses memecahkan masalah ilmiah. Ya, jadi ada suatu masalah, kemudian dilakukan ya bagaimana memecahkan masalah tersebut, ya, lalu mengutamakan pada prosesnya. Ini adalah strategi yang ketiga. Strategi yang keempat itu adalah strategi pembelajaran kooperatif, di mana dalam strategi ini metode pembelajaran itu dibuat dalam bentuk kelompok ya. Jadi mahasiswa ini akan dibentuk dalam suatu kelompok-kelompok, kemudian mereka mempelajari sesuatu topik tertentu, kemudian penilaiannya pun nanti adalah berdasarkan kelompok itu. Yang kelima itu adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi dalam strategi yang kelima ini mengutamakan bagaimana kemampuan berpikir mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa ini diberi topik ya, kemudian didorong untuk bisa memunculkan ide-ide sehingga keterampilan untuk berpikir terkait dengan memecahkan suatu masalah itu diolah dalam jenis strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya karakteristik proses pembelajaran yang baik begitu ya? Ada beberapa hal karakteristik yang memang menjadi indikator dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah interaktif. Proses pembelajaran yang interaktif itu adalah proses pembelajaran di mana dosen dan mahasiswa ini saling bisa berkomunikasi, ya, memberikan masukan, terjadi diskusi, sehingga yang terjadi di kelas itu bukan hanya satu arah, tetapi dua arah. Ya. Lalu yang kedua itu adalah inspiratif, ya, menggali inspirasi-inspirasi dari mahasiswa. Ya.
Kemudian karakteristik yang ketiga itu adalah menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran di mana mahasiswa dan dosen ini antusias untuk berdiskusi, untuk memecahkan suatu topik dalam map yang sudah atau rencana yang sudah dibuat. Lalu yang keempat itu adalah menantang. Dan yang kelima itu adalah memotivasi peserta didik untuk aktif ya. Memotivasi peserta didik untuk aktif. Lalu yang keenam, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta. Yang berikutnya itu adalah mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah merupakan kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik dari dalam diri individu tersebut maupun dari luar individu. Nah, motivasi ini berfungsi untuk mendorong ya, sebagai pendorong ya, seseorang untuk berbuat sesuatu. Lalu yang kedua itu adalah berfungsi sebagai penentu arah perbuatan. Ya, dan yang ketiga menyeleksi perbuatan, sementara yang keempat itu adalah berfungsi sebagai pendorong usaha untuk mencapai. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa? Ada beberapa cara yang sebenarnya bisa dilakukan supaya mahasiswa ini termotivasi untuk bisa selalu antusias dalam belajar. Yang pertama itu adalah memberikan angka, ya, diberi nilai begitu ya. Jadi setiap prestasi, pencapaian itu kemudian diberi nilai. Yang kedua itu adalah memberikan hadiah. Tentu saja maksudnya hadiah itu adalah mungkin apa ya, bukan barang begitu, tetapi memberikan hadiah itu juga dalam konotasi memberikan sesuatu hal yang positif begitu ya, diberi hadiah. Lalu yang ketiga itu adalah menciptakan suasana kompetisi ya, sehingga mahasiswa itu termotivasi ya. Lalu yang keempat, menumbuhkan kesadaran diri untuk bekerja keras ya, dengan harga diri itu sebagai jaminan. Jadi menggunakan ego mahasiswa untuk menempatkan harga dirinya itu, sehingga pencapaian prestasi itu adalah merupakan suatu apa ya, apresiasi. Oh, ternyata saya bisa begitu. Lalu yang kelima itu adalah memberikan pujian. Ya, kalau kita perhatikan, teknik-teknik menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa ini adalah cara-cara yang positif. Tidak ada cara-cara yang sifatnya negatif dalam 5 poin ini. Artinya kemudian dengan memberikan motivasi yang positif itu diharapkan mahasiswa bersemangat untuk belajar. Nah, tentu saja tidak mudah ya memotivasi mahasiswa. Oleh karena itu dosen selaku pendidik itu harus selalu berupaya meningkatkan ya, bagaimana supaya mahasiswa ini motivasi belajarnya semakin bertambah. Yang pertama itu adalah mengatur iklim belajar, menciptakan suasana yang menyenangkan, memberikan kesan yang baik, lalu kemudian juga menarik ya. Mulai dari awal pertemuan itu sudah dibuat iklim belajar yang menyenangkan ya. Lalu yang kedua, mempersiapkan sarana prasarana, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Itu menunjukkan bahwa dosen itu profesional dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga itu adalah mengajar dengan menghubungkan dunia. Artinya karena kita memang pada saat ini itu mengalami beberapa perubahan-perubahan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, mau tidak mau maka dosen itu juga harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu adalah mengembangkan strategi belajar yang menarik.
Ya, membuat mahasiswa tidak mengantuk di kelas itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dosen perlu menciptakan metode atau model pembelajaran yang tidak monoton, ya, sehingga uh, mahasiswa itu selalu antusias begitu ya, tertarik untuk ini, hari ini ada apa lagi, besok ada apa lagi. Itu adalah upaya yang harus dilakukan oleh dosen. Kemudian yang terakhir itu adalah dosen perlu menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Maksudnya itu adalah ketika apa ya mahasiswa itu dalam kelas besar mungkin perlu mendapatkan suasana baru, ya dibuatlah kelompok-kelompok begitu ya, menjalankan fungsi diskusi ya, sehingga mahasiswa itu dalam kelompok yang kecil itu bisa mengeluarkan pendapat dengan baik, lalu juga merasa diapresiasi begitu ya. Ini adalah upaya-upaya dilakukan oleh dosen untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Sekian, terima kasih.